Viral. Dicaci maki warga, pemuda ini pergi ke hutan dan hanya hidup dengan kucing hitam. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia adalah anak bungsu dari seorang petani sederhana. Meski tumbuh di keluarga yang penuh cinta, nasib Raka tampaknya tak pernah berpihak padanya. Ia sering dianggap tak berguna oleh para tetangga dan bahkan oleh keluarganya sendiri. Raka adalah pemuda pendiam yang lebih suka menghabiskan waktunya di hutan. Ia menyukai ketenangan yang diberikan oleh pepohonan yang tinggi menjulang dan suara burung yang merdu. Namun, di desa itu, kegemarannya dianggap aneh. Orang-orang mulai menyebutnya pemuda penyendiri, dan menuduhnya membawa sial karena ia sering terlihat berbicara dengan hewan liar yang berkeliaran di sekitar hutan. Setiap kali ada panen yang gagal atau ternak yang sakit, Raka selalu menjadi kambing hitam. Warga desa percaya bahwa kehadirannya di tengah mereka adalah alasan semua kemalangan itu terjadi. Raka hanya bisa diam dan menerima semua hinaan tersebut, meski hatinya terluka. Namun, bagi Raka, hutan adalah pelariannya. Di sana, ia merasa diterima tanpa syarat. Suatu sore yang damai, saat Raka sedang duduk di bawah pohon besar dekat aliran sungai, seekor kucing hitam yang cantik muncul di hadapannya. Matanya berkilauan seperti permata, dan bulunya sehalus sutra. Kucing itu tidak takut pada Raka, bahkan mendekat dan duduk di pangkuannya seolah sudah mengenalnya sejak lama. Raka tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan di desanya. Ia pun memberi nama kucing itu, Lara, karena kehadirannya seperti menenangkan luka di hatinya. Hari-hari berikutnya, Lara selalu mengikuti Raka kemanapun ia pergi. Kucing hitam itu menjadi satu-satunya teman setia Raka, hingga membuat orang-orang desa semakin yakin bahwa Raka berhubungan dengan kekuatan gaib. Namun, Raka tidak peduli. Baginya, Lara adalah anugerah yang membuat hidupnya lebih bermakna. Namun, siapa sebenarnya Lara? Mengapa ia datang kepada Raka? Hari-hari berlalu, dan persahabatan antara Raka dan Lara semakin erat. Setiap pagi, Raka membawa Lara ke tempat-tempat favoritnya di hutan. Sebuah gua kecil yang tersembunyi, ladang bunga liar, atau tepi sungai yang jernih. Raka bahkan mulai berbicara dengan Lara seolah-olah kucing itu bisa memahami setiap kata yang ia ucapkan. Seandainya semua orang bisa sebaik kamu, Lara, gumamnya suatu hari sambil mengelus kepala kucing itu. Mungkin aku tak perlu merasa sendirian. Lara menatapnya dengan mata yang seolah menyimpan banyak rahasia. Kadang, Raka merasa ada sesuatu yang aneh dengan kucing hitam itu. Misalnya, Lara selalu tahu jika Raka merasa sedih atau gelisah. Saat itu terjadi, kucing itu akan mendekat dan menggosokkan tubuhnya ke kaki Raka, memberi kehangatan yang sulit dijelaskan. Namun, tidak semua orang menganggap hubungan Raka dan Lara itu wajar. Para tetua desa mulai merasa resah. Mereka percaya bahwa kucing hitam adalah pertanda buruk, apalagi jika terus berada di dekat seseorang seperti Raka, yang sudah dianggap sebagai pembawa sial. Dia pasti sedang memelihara sesuatu yang gaib, gumam salah satu warga kepada kepala desa saat pertemuan malam. Kita harus melakukan sesuatu sebelum malapetaka menimpa kita semua. Kabar tentang Raka dan kucing hitamnya menyebar seperti api. Beberapa warga yang tadinya tidak peduli mulai ikut-ikutan mencemooh Raka, bahkan menatapnya dengan penuh kebencian setiap kali ia melewati jalan desa. Pada suatu malam, amarah warga mencapai puncaknya. Mereka berkumpul di depan rumah Raka sambil membawa obor dan peralatan tajam. Kepala desa berdiri di depan mereka, mengumumkan bahwa Raka harus meninggalkan desa bersama kucing hitamnya. Kami tak ingin malapetaka melanda desa ini lagi. Pergilah, Raka. Bawa kucing itu pergi jauh dari sini, teriak kepala desa. Raka yang mendengar keributan itu hanya bisa berdiri terpaku di depan pintu rumahnya. Lara berdiri di samping kakinya, mengeong lembut, seolah meminta Raka untuk tidak takut. Namun, dalam hati, Raka tahu bahwa ini adalah akhir dari hidupnya di desa. Dengan hati berat, Raka mengemas barang-barangnya yang seadanya. Ia membawa tas kecil yang berisi pakaian, sedikit makanan,
dan sebuah pisau tua pemberian almarhum ayahnya. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia berjalan meninggalkan desa bersama Lara, diiringi sorakan dan hinaan dari para warga. Malam itu gelap dan sunyi ketika Raka melangkah masuk ke dalam hutan. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ia merasa anehnya tenang. Di sampingnya, Lara berjalan dengan penuh keyakinan, seolah memandu Raka ke suatu tempat yang tak ia ketahui. Ketika malam semakin larut, mereka tiba di sebuah area yang belum pernah Raka temui sebelumnya. Pohon-pohon di sana lebih besar dan lebih tua, dengan akar yang menjalar ke segala arah. Di tengah area itu, ada sebuah pohon raksasa dengan lubang besar di batangnya, memancarkan cahaya hangat keemasan dari dalam. Raka menatap Lara dengan penuh kebingungan. "Apa ini, Lara? Kau ingin aku masuk?" Lara mengeong pelan dan melangkah masuk ke dalam lubang itu. Tanpa ragu, Raka mengikutinya. Begitu ia masuk, ia terkejut melihat pemandangan di dalam pohon itu. Ruangan luas dengan dinding-dinding berkilauan seperti permata. Di tengah ruangan, ada sebuah kolam kecil dengan air yang memantulkan cahaya bintang, meski mereka berada di dalam pohon. Namun, yang paling mengejutkan, Lara berdiri di sana, tetapi ia tidak lagi seekor kucing hitam. Di tempatnya berdiri seorang wanita muda yang luar biasa cantik, dengan rambut panjang sehitam malam dan mata yang memancarkan kehangatan yang sama seperti mata Lara. "Raka," katanya dengan suara lembut namun tegas, "inilah saatnya kau tahu siapa aku sebenarnya." Raka membelalakan matanya, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Wanita muda di depannya tampak seperti jelmaan keindahan itu sendiri. Wajahnya berseri, dan senyumnya menenangkan, tetapi yang paling membuat Raka tertegun adalah matanya. Mata itu adalah mata Lara, kucing hitam yang telah menjadi sahabat setianya. "Lara, kau..." Raka tergagap, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Wanita itu tersenyum lembut. "Ya, Raka, aku adalah Lara. Aku memang bukan kucing biasa. Aku adalah penjaga hutan ini, dan aku telah lama mengawasi dirimu." "Penjaga hutan?" tanya Raka bingung. "Mengapa kau memilihku? Mengapa kau mendekatiku di saat aku merasa hancur?" Lara melangkah mendekat. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Karena aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Raka, kau memiliki hati yang bersih, berbeda dari orang-orang di desamu. Ketika semua orang membencimu tanpa alasan, kau tetap tidak menyimpan dendam. Saat mereka menyakitimu, kau memilih kedamaian. Kau adalah orang yang layak untuk mengetahui rahasia tempat ini." Raka menggeleng, masih merasa sulit menerima apa yang terjadi. "Tapi aku hanya seorang pemuda biasa. Aku tidak pantas untuk apapun yang luar biasa." Lara mendekatinya dan menyentuh pundaknya dengan lembut. "Jangan merendahkan dirimu, Raka. Justru karena kerendahan hatimu itulah aku memilihmu. Kau telah menjadi temanku di saat aku ingin mengetahui lebih banyak tentang manusia. Dan sekarang, aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu." Raka menatap Lara, menanti penjelasan lebih lanjut. "Aku bisa memberimu kehidupan baru di sini, di hutan ini. Tempat ini akan menjadi rumahmu, dan aku akan selalu berada di sisimu. Kau tidak perlu lagi menghadapi kebencian atau hinaan dari siapapun," kata Lara dengan penuh harap. "Namun, keputusan ada di tanganmu. Kau bebas memilih." Raka terdiam cukup lama, memikirkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia mengingat rasa sakit dan pengkhianatan yang ia terima dari warga desa, tetapi juga kehangatan yang ia rasakan sejak bertemu Lara. Ia tahu ini adalah keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. "Jika aku menerima tawaranmu," Raka akhirnya berkata, "apa yang akan terjadi? Apa yang harus kulakukan?" Lara tersenyum. "Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Hutan ini akan menjadi tempat kita hidup bersama. Kau bisa membantu melindungi tempat ini, seperti aku melindunginya selama ini." Raka menghela napas dalam-dalam. Keputusan itu terasa berat, tetapi ia tahu hatinya telah memilih. "Baiklah, Lara," katanya akhirnya. "Aku akan tinggal di sini bersamamu.
Ini adalah rumahku sekarang. Wajah Lara berseri-seri mendengar jawaban itu. Terima kasih, Raka. Kau tidak akan menyesal. Aku akan memastikan kau merasa diterima dan bahagia di sini. Malam itu, Lara menunjukkan semua keajaiban yang tersembunyi di dalam hutan itu. Tempat-tempat rahasia yang indah, makhluk-makhluk gaib yang penuh persahabatan, dan sumber daya alam yang melimpah. Untuk pertama kalinya, Raka merasa bahwa ia benar-benar berada di tempat di mana ia seharusnya berada. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah pertanyaan masih menghantui pikiran Raka. Mengapa Lara, penjaga hutan yang begitu luar biasa, memilihnya? Dan apakah ada rahasia lain yang belum ia ketahui tentang tempat ini? Malam semakin larut, dan Raka terpesona dengan keindahan hutan yang sebelumnya tersembunyi dari pandangannya. Lara membawanya ke berbagai tempat yang menakjubkan. Air terjun yang memancarkan cahaya bulan, bunga-bunga yang bersinar dalam gelap, dan pohon-pohon tua yang berbisik lembut seperti memiliki kehidupan sendiri. Namun, meski hatinya mulai merasa damai, rasa ingin tahu di dalam dirinya terus mengusik. Saat mereka tiba di sebuah bukit kecil dengan pemandangan hutan yang luas, Raka akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Lara, ada sesuatu yang belum kau ceritakan padaku, katanya sambil menatap wanita itu. Mengapa kau memilihku? Aku merasa seperti ada alasan yang lebih besar dari sekadar kebaikan hatiku. Lara terdiam sejenak, memandang jauh ke horizon yang diterangi cahaya bintang. Wajahnya berubah serius, seolah ia sedang memutuskan apakah saatnya untuk berbicara. Aku memang menyembunyikan sesuatu darimu, Raka, kata Lara dengan suara lembut. Tapi bukan karena aku ingin membohongimu. Aku hanya ingin kau siap mendengarnya. Raka mengangguk pelan. Aku siap mendengar apapun itu. Lara menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku bukan hanya penjaga hutan ini, Raka. Aku juga pewaris dari sebuah kekuatan kuno yang harus dijaga dari tangan-tangan yang serakah. Ada banyak makhluk lain di luar sana yang ingin merebut kekuatan ini untuk tujuan yang jahat. Dan selama ini, aku telah menjaga kekuatan itu sendirian. Raka mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan aku? Kekuatan ini tidak bisa dijaga oleh satu makhluk saja, jelas Lara. Aku membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya untuk berbagi beban ini. Seseorang yang hatinya murni, yang tidak tergoda oleh kekuasaan atau kekayaan. Dan dari semua manusia yang pernah aku temui, hanya kau yang layak. Raka terdiam, mencoba mencerna penjelasan itu. Tapi, apa maksudnya? Apakah aku harus menerima kekuatan itu juga? Lara mengangguk. Kekuatan itu tidak hanya melindungi hutan ini, tetapi juga menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, menerima kekuatan itu berarti kau harus meninggalkan kehidupan lamamu sepenuhnya. Tidak ada jalan kembali, Raka. Kata-kata Lara membuat hati Raka berdebar. Ia telah siap meninggalkan desanya, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan melibatkan tanggung jawab sebesar ini. Aku tidak tahu apakah aku sanggup, kata Raka jujur. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku mengecewakanmu? Lara mendekat, meletakkan tangannya di pundak Raka. Kau tidak sendiri, Raka. Aku akan selalu berada di sisimu, membimbing dan melindungimu. Yang kubutuhkan darimu hanyalah keberanian untuk mencoba. Raka menatap mata Lara, mencari kejujuran dalam ucapannya. Ia melihat ketulusan dan kehangatan yang sama seperti yang ia rasakan sejak pertama kali bertemu Lara sebagai kucing hitam. Meskipun rasa takut masih menyelimuti hatinya, ia tahu bahwa inilah panggilannya. Baiklah, Lara, katanya akhirnya. Aku akan menerima tanggung jawab ini. Aku akan membantumu menjaga hutan ini dan kekuatan yang kau lindungi. Lara tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Raka melihat air mata kebahagiaan mengalir di wajah wanita itu. Terima kasih, Raka. Kau tidak tahu betapa berharganya keputusanmu ini. Namun, di balik senyuman Lara, ada sebuah kerisauan yang tak ia ungkapkan.
Ia tahu bahwa menerima kekuatan itu akan membawa Raka ke dalam bahaya yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Bahaya yang mungkin akan datang lebih cepat dari yang mereka duga. Malam itu, di bawah naungan pohon raksasa yang bercahaya, Lara memulai sebuah ritual untuk mempercayakan sebagian kekuatannya kepada Raka. Ia memimpin Raka ke tepi kolam kecil yang bersinar lembut seperti dipenuhi bintang-bintang. Udara di sekitar mereka terasa hangat dan penuh energi yang tak biasa. "Duduklah di tepi kolam ini, Raka," kata Lara dengan suara lembut. "Tutup matamu dan biarkan dirimu merasakan aliran kekuatan yang akan menyatu dengan jiwamu." Raka menurut, duduk bersila di tepi kolam. Ia memejamkan matanya, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar kencang. Lara berdiri di depannya, mengangkat kedua tangannya, dan mulai melantunkan sebuah mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suaranya terdengar seperti melodi yang menyatu dengan alam, menggema di antara pepohonan. Tiba-tiba, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya menjadi lebih berat, tetapi sekaligus hangat. Sebuah cahaya perlahan-lahan muncul dari kolam, menyelimuti tubuhnya. Raka tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa damai, seolah-olah cahaya itu memeluknya dengan lembut. Ketika ia membuka matanya, ia terkejut melihat tubuhnya dikelilingi oleh semburat cahaya emas. Lara menatapnya dengan senyuman bangga, tetapi matanya juga menyiratkan sebuah peringatan. "Kini kau adalah bagian dari kekuatan hutan ini, Raka," kata Lara. "Kau akan merasakan perubahan dalam dirimu, kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk hutan, kekuatan untuk melindungi mereka, dan juga keberanian yang akan mengalir di saat-saat kau membutuhkannya." Raka merasakan tubuhnya lebih ringan, tetapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Apa yang akan terjadi sekarang? "Lara, apa tugas pertama yang harus kulakukan?" Lara menundukkan kepalanya sejenak sebelum menjawab. "Tugas pertamamu adalah mengenal kekuatan ini dan menjaga keseimbangan hutan. Namun, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Kekuatan ini tidak hanya membuatmu pelindung, tetapi juga target." Raka terdiam. "Target? Maksudmu, ada yang akan memburu kita?" Lara mengangguk. "Selama ini, aku telah melindungi kekuatan ini dari para pemburu yang tamak. Mereka berasal dari dunia manusia dan dunia gaib, ingin menggunakan kekuatan ini untuk tujuan jahat. Kini, dengan kau berbagi tanggung jawab ini denganku, mereka mungkin akan mencarimu juga." Raka merasakan dadanya mengencang. "Apakah aku cukup kuat untuk melawan mereka?" "Kekuatanmu akan tumbuh seiring waktu," jawab Lara. "Tapi ingat, kekuatan sejati tidak hanya berasal dari apa yang kau miliki, melainkan dari keberanianmu untuk melindungi apa yang kau cintai." Belum sempat Raka menjawab, sebuah suara gemerisik terdengar dari kejauhan. "Kekuatanmu akan tumbuh seiring waktu," jawab Lara. "Tapi ingat, kekuatan sejati tidak hanya berasal dari apa yang kau miliki, melainkan dari keberanianmu untuk melindungi apa yang kau cintai." Belum sempat Raka menjawab, sebuah suara gemerisik terdengar dari kejauhan. Lara menoleh dengan cepat, wajahnya berubah serius. "Mereka datang," bisiknya dengan nada khawatir. "Siapa yang datang?" tanya Raka dengan panik. "Pemburu pertama," jawab Lara. "Mereka sudah tahu kau menjadi bagian dari kekuatan ini. Bersiaplah, Raka. Malam ini akan menjadi ujian pertamamu." Dari balik kegelapan, suara langkah kaki berat semakin mendekat. Suara itu disertai gemuruh aneh yang membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Raka menelan ludah, menyadari bahwa ia akan menghadapi sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Lara memegang tangannya, memberikan kehangatan yang menenangkan. "Kau tidak sendiri, Raka. Ingat, aku ada di sisimu." Dari balik pepohonan, sosok-sosok besar dan menakutkan mulai muncul. Mata mereka bersinar merah seperti api, dan tawa mereka menggema di malam yang dingin. "Lara," bisik Raka dengan suara gemetar. "Apa yang harus kita lakukan?" "Kita lawan mereka," jawab Lara tegas. "Dan ini adalah saatmu membuktikan keberanianmu, Raka."
Sosok-sosok besar itu melangkah keluar dari kegelapan. Mereka adalah makhluk-makhluk tinggi dengan tubuh kekar dan kulit bersisik seperti ular. Mata mereka menyala merah menyala, dan masing-masing membawa senjata berbentuk seperti tombak panjang yang memancarkan aura kelam. Lara berdiri tegak di samping Raka, memandang mereka dengan penuh kewaspadaan. Mereka adalah penjaga bayangan, bisiknya. Utusan dari mereka yang menginginkan kekuatan hutan ini. Jangan biarkan mereka mendekati kolam. Raka merasa napasnya berat. Ia hanya seorang pemuda desa yang tidak pernah berkelahi, apalagi melawan makhluk seperti ini. Namun, melihat Lara berdiri dengan penuh keyakinan membuatnya merasa ia tidak boleh menyerah. "Lara, apa yang harus kulakukan?" tanya Raka, mencoba menenangkan dirinya. "Percayalah pada kekuatan yang ada di dalam dirimu," jawab Lara cepat. "Ikuti nalurimu. Hutan akan membantumu." Makhluk-makhluk itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Salah satunya melangkah maju. Wajahnya dipenuhi senyum licik. "Jadi ini dia manusia yang telah kau pilih, Lara," ucapnya dengan suara serak. "Kau tahu kau tidak bisa menyembunyikan kekuatan ini selamanya. Serahkan dia pada kami, dan kami akan meninggalkan hutan ini dengan damai." "Pergi dari sini, Amargo!" bentak Lara, suaranya memantul dengan kekuatan yang luar biasa. "Kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Amargo, pemimpin makhluk-makhluk itu, hanya tertawa. "Kau terlalu percaya diri, Lara. Kekuatanmu melemah sejak kau berbagi dengan manusia ini. Kau pikir dia bisa melindungi apa yang bahkan kau tidak mampu lindungi sendiri?" Mendengar ejekan itu, darah Raka mendidih. Ia mungkin merasa takut, tetapi ia tidak akan membiarkan siapapun merendahkan Lara, yang telah mempercayainya dengan tanggung jawab besar ini. "Tinggalkan tempat ini sekarang," teriak Raka, meski suaranya sedikit gemetar. "Jika tidak, kalian akan menyesal." Amargo menatap Raka dengan rasa geli, lalu mengarahkan tombaknya ke pemuda itu. "Kau ingin mencoba melawan kami, anak manusia? Baiklah, mari kita lihat seberapa jauh keberanianmu bertahan." Dengan kecepatan yang mengejutkan, Amargo melompat ke arah Raka. Tombaknya mengarah langsung ke dada pemuda itu. Segala sesuatu terasa berjalan lambat saat Raka mengangkat tangannya, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari telapak tangan Raka, muncul sebuah cahaya terang berwarna emas. Cahaya itu meledak dengan kekuatan besar, menghentikan serangan Amargo dan memukul makhluk itu mundur beberapa langkah. Raka tertegun, menatap tangannya yang masih bersinar samar-samar. Ia tidak percaya bahwa ia baru saja melawan makhluk itu dengan kekuatan yang entah dari mana datangnya. Lara tersenyum tipis. "Kau berhasil, Raka. Itu adalah kekuatanmu. Jangan ragu untuk menggunakannya." Amargo berdiri dengan wajah marah, tampaknya tidak menyangka akan mendapat perlawanan seperti itu. "Jadi kau benar-benar telah memberinya kekuatanmu, Lara. Kau bodoh sekali," geramnya. "Tapi ini belum selesai. Kami akan kembali dengan pasukan yang lebih besar. Nikmati kemenangan kecilmu, karena itu tidak akan bertahan lama." Dengan geraman marah, Amargo dan para penjaga bayangan lainnya menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Raka dan Lara dalam keheningan. Raka masih berdiri terpaku, napasnya terengah-engah. "Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana aku bisa melakukan itu?" Lara mendekat dan meletakkan tangannya di pundak Raka. "Itu adalah kekuatan hutan yang kini menjadi bagian dari dirimu. Kau baru saja memanfaatkan sebagian kecil dari potensi yang kau miliki." "Tapi mereka bilang mereka akan kembali," kata Raka, matanya dipenuhi kekhawatiran. "Dan mereka akan membawa lebih banyak makhluk seperti mereka." Lara mengangguk, ekspresinya serius. "Mereka tidak akan menyerah, Raka. Kita harus bersiap. Ini baru awal dari perjalananmu sebagai pelindung hutan ini." Malam itu, di bawah sinar bintang, Raka menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia tidak hanya menemukan tempat untuk memulai hidup baru,
tetapi juga sebuah tujuan yang besar dan berbahaya. Dengan Lara di sisinya, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi hutan ini dari siapapun yang mencoba merusaknya, apapun risikonya. Pagi itu, setelah malam penuh kejadian yang menegangkan, Raka duduk di tepi kolam bercahaya sambil merenungkan apa yang baru saja ia alami. Suasana hutan tampak damai, seolah-olah tidak ada ancaman yang membayangi. Namun, Raka tahu itu hanya ilusi. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ancaman yang lebih besar sedang mendekat. Lara mendekatinya, membawa sebuah cawan kecil yang terbuat dari daun besar. Di dalamnya terdapat cairan berwarna hijau yang mengeluarkan aroma segar. "Minumlah ini, Raka," katanya lembut. "Ini akan memulihkan energimu setelah pertarungan semalam." Raka mengambil cawan itu dan meminumnya tanpa ragu. Rasanya sedikit pahit, tetapi segera tubuhnya terasa lebih kuat dan segar. "Lara," kata Raka setelah meneguk habis cairan itu, "mengapa mereka begitu menginginkan kekuatan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini?" Lara duduk di sampingnya, menatap kolam yang memantulkan sinar matahari pagi. Wajahnya tampak muram, seperti ada kenangan pahit yang menghantui pikirannya. "Kekuatan ini adalah inti dari kehidupan hutan ini," jawab Lara akhirnya. "Ia tidak hanya melindungi makhluk-makhluk di sini, tetapi juga menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah, keseimbangan itu akan hancur. Dunia akan diliputi oleh kekacauan." Raka mendengarkan dengan seksama, tetapi ia masih memiliki banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya Amargo dan para penjaga bayangan itu? Mengapa mereka begitu gigih? Amargo adalah salah satu dari banyak makhluk gaib yang ingin memanfaatkan kekuatan ini untuk keuntungan mereka sendiri, jelas Lara. Ia bekerja untuk seorang penguasa yang lebih kuat. Seseorang yang telah lama berusaha menguasai hutan ini. Nama penguasa itu adalah Ratu Serpentina. "Ratu Serpentina?" Raka mengulang dengan nada bingung. "Siapa dia?" Lara menatap Raka dengan serius. "Dia adalah salah satu makhluk gaib tertua yang pernah ada. Serpentina pernah menjadi pelindung hutan ini, tetapi ia tergoda oleh ambisi. Ia ingin menjadikan dirinya penguasa mutlak dunia gaib dengan menggunakan kekuatan ini. Namun, para leluhur hutan menghentikannya, dan ia diasingkan ke dunia bayangan. Tapi sekarang dia mencoba kembali," gumam Raka, mulai memahami situasi yang mengerikan ini. Lara mengangguk. "Ya, dan ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuatan ini. Itulah sebabnya kau harus bersiap, Raka. Amargo dan pasukannya hanyalah awal. Serpentina akan mengirim lebih banyak pemburu, dan pada akhirnya, ia mungkin datang sendiri." Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia merasa kecil dibandingkan dengan ancaman sebesar itu, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada jalan kembali. "Apa yang harus kulakukan, Lara?" tanyanya akhirnya. "Bagaimana aku bisa bersiap menghadapi sesuatu yang sebesar ini?" Lara tersenyum tipis, kali ini dengan lebih banyak kehangatan. "Kita akan mulai dengan melatih kekuatanmu. Kau memiliki potensi besar, Raka, tetapi kau harus belajar mengendalikannya. Hutan ini akan menjadi gurumu. Makhluk-makhluk yang tinggal di sini akan membantumu, tetapi yang terpenting, kau harus mempercayai dirimu sendiri." Hari itu, Lara mulai melatih Raka. Ia memperkenalkannya pada berbagai makhluk gaib yang tinggal di hutan, dari burung-burung bersayap perak yang membawa pesan, hingga rusa berkilau yang dapat mendeteksi bahaya dari jauh. Setiap makhluk memiliki kemampuan unik, dan mereka semua tampak menerima Raka dengan hormat, meski beberapa masih memandangnya dengan ragu. Latihan pertama Raka adalah mengendalikan energi yang kini mengalir di dalam dirinya. Lara membimbingnya untuk merasakan kekuatan itu, belajar mengarahkan cahaya emas yang muncul dari tangannya. Ia juga mengajari Raka cara membaca tanda-tanda alam, seperti pergerakan angin atau suara burung, yang bisa menjadi peringatan dini tentang bahaya. Namun, di balik latihan itu, Raka merasakan ketegangan yang tidak ia ungkapkan. Ia tahu bahwa waktunya tidak banyak.
Ancaman dari Amargo dan Ratu Serpentina terus menghantui pikirannya, dan ia sadar bahwa ia harus siap sebelum mereka datang lagi. Saat malam tiba, Raka duduk di atas sebuah batu besar, menatap langit yang dipenuhi bintang. Lara mendekatinya, membawa seikat bunga kecil yang bercahaya. "Kau terlihat gelisah," katanya lembut. Raka menghela napas. "Aku hanya berpikir, bagaimana jika aku tidak cukup kuat? Bagaimana jika aku mengecewakanmu, Lara?" Lara tersenyum, meletakkan bunga-bunga itu di sampingnya. "Tidak ada yang lahir sebagai pahlawan, Raka. Kekuatan sejati berasal dari keberanian untuk terus maju, meski kau merasa takut. Aku percaya padamu, dan kau juga harus percaya pada dirimu sendiri." Kata-kata Lara menghangatkan hati Raka. Ia tahu bahwa jalannya tidak akan mudah, tetapi dengan Lara di sisinya, ia merasa bahwa ia bisa menghadapi apapun yang akan datang. Namun, jauh di dalam kegelapan, mata-mata merah milik Amargo dan pasukannya mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan di suatu tempat yang jauh lebih gelap, Ratu Serpentina merencanakan langkah berikutnya, dengan senyuman licik yang penuh arti. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan pelatihan Raka semakin intensif. Lara tidak hanya mengajarkan teknik mengendalikan kekuatan yang kini mengalir dalam tubuhnya, tetapi juga mengajarkan tentang dunia gaib yang lebih luas. Setiap makhluk yang tinggal di hutan ini memiliki cerita, dan Raka mulai memahami bahwa hutan bukan hanya tempat yang hidup, tetapi juga tempat yang penuh dengan sejarah dan rahasia. Namun, meskipun ia mulai merasa lebih kuat, rasa cemas masih menghantui dirinya. Setiap kali ia mendengar suara angin berdesir atau burung terbang di atasnya, hatinya berdebar. Khawatir itu adalah tanda bahwa musuh sedang mendekat. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Raka dan Lara sedang berjalan di sepanjang tepi sungai yang jernih, Raka berhenti sejenak. Ia merasakan sesuatu yang aneh di udara, seperti ada energi yang berubah. Lara, yang berjalan di sampingnya, segera merasakan perubahan itu juga. "Lara, ada apa?" tanya Raka, perasaan tak enak semakin menguasainya. Lara menatap ke hutan dengan tatapan waspada. "Mereka datang," jawabnya singkat. Seolah mendengar perintah itu, suasana hutan langsung berubah. Angin tiba-tiba berhembus kencang, daun-daun berguguran di sekitar mereka, dan suara langkah kaki berat terdengar semakin mendekat. Raka menoleh, matanya berkeliling mencari sumber suara, tetapi hutan tampaknya semakin gelap, meskipun matahari masih bersinar terang. "Siapa yang datang?" tanya Raka dengan cemas. "Mereka," jawab Lara dengan nada tegas, matanya menyipit. "Amargo dan pasukannya. Mereka datang untuk menyerang." Raka merasakan dadanya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang telah ia tunggu, meski ia merasa belum siap. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Jangan ragu," kata Lara, dengan mata yang penuh ketegasan. "Kekuatanmu akan tumbuh lebih besar jika kau berani menghadapinya. Bersiaplah." Sebelum Raka bisa menjawab, sosok-sosok besar muncul dari balik pepohonan. Mereka adalah para penjaga bayangan, makhluk-makhluk dengan tubuh kekar dan mata merah menyala. Mereka bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, dan di depan mereka, Amargo muncul dengan senyum licik di wajahnya. "Lara," teriak Amargo dengan suara yang menggelegar, "kau pikir kau bisa melindungi hutan ini selamanya? Kekuatan ini akan menjadi milik kami." Raka merasa tangan kanannya mulai memanas, tanda bahwa kekuatan dari hutan mulai terbangun dalam dirinya. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah Amargo, memanggil cahaya emas yang lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu melesat cepat, mengarah ke Amargo, tetapi pemimpin penjaga bayangan itu dengan mudah menghindar. "Hahaha, apakah ini yang kau punya, anak manusia?" ejek Amargo. Namun, Raka tidak mundur. Ia mengumpulkan lebih banyak energi dari dalam dirinya, merasakan kekuatan itu mengalir melalui tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya emas itu berubah menjadi bola energi yang besar, yang meledak dengan kekuatan yang menghancurkan pohon-pohon di sekitar mereka. Amargo terhuyung mundur, terkejut dengan kekuatan itu. "Tidak buruk," katanya,
tetapi nada suaranya berubah menjadi lebih serius. Namun, kau masih belum tahu seberapa besar ancaman yang sebenarnya akan datang. Dengan gerakan cepat, Amargo mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke Raka, mengirimkan gelombang energi gelap yang melesat ke arahnya. Raka terkejut, tetapi dalam refleks yang tiba-tiba, ia mengangkat kedua tangannya, membentuk pelindung energi yang memancarkan cahaya keemasan. Gelombang energi gelap itu berbenturan dengan pelindungnya, menciptakan ledakan besar yang mengguncang tanah di sekitar mereka. Raka terhuyung mundur, merasa tubuhnya mulai lelah. Namun, sebelum ia bisa mendapatkan keseimbangan, Lara melangkah maju dan mengangkat tangannya. Cahaya biru keperakan muncul dari telapak tangannya, menciptakan sebuah perisai yang lebih besar dan lebih kuat, yang menangkis serangan Amargo. "Cukup, Amargo!" seru Lara dengan suara yang penuh otoritas. "Kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Hutan ini akan melawanmu." Amargo mendengus, tidak puas dengan hasil itu. "Kami akan kembali," katanya dengan marah. "Kekuatan ini adalah milik kami, dan kami tidak akan berhenti sampai itu menjadi kenyataan." Dengan geraman marah, Amargo dan pasukannya mundur, menghilang ke dalam kegelapan hutan. Tetapi Raka tahu, ini baru permulaan. Mereka akan kembali, dan kali ini, mereka tidak akan mundur begitu saja. Lara menatap Raka dengan tatapan penuh perhatian. "Kau bertarung dengan baik, Raka. Tapi ingat, ini baru langkah pertama. Kita harus lebih siap lagi." Raka mengangguk, meskipun dadanya terasa berat. Ia tahu bahwa hutan ini bukan hanya rumahnya sekarang, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus ia pertahankan, apapun yang terjadi. Beberapa hari setelah serangan pertama, suasana di hutan kembali tenang. Namun ketegangan tetap meliputi setiap langkah yang diambil oleh Raka dan Lara. Hutan, yang sebelumnya terasa seperti rumah yang aman dan damai, kini tampak penuh dengan ancaman yang mengintai di setiap sudut. Raka merasakan beban berat di pundaknya. Setiap desiran angin dan setiap suara alam yang ia dengar kini membawa kekhawatiran. Lara mengajaknya untuk berlatih lebih keras lagi. Ia mengajarkan Raka cara merasakan perubahan energi di sekitarnya. Bagaimana membaca pergerakan alam yang tampaknya biasa, tetapi sebenarnya bisa menjadi tanda dari sesuatu yang lebih besar. Setiap hari, Raka belajar untuk meningkatkan kekuatannya, sementara Lara tetap menjaga hutan dengan kewaspadaan tinggi. Namun, meski latihan semakin intensif, Raka merasa ada kekosongan yang semakin dalam dirinya. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bisa melindungi hutan ini jika ancaman yang lebih besar datang? Meskipun ia telah berhasil mengalahkan Amargo dalam pertempuran pertama, ia tahu itu belum cukup. Ratu Serpentina belum muncul, dan ia yakin, seperti yang dikatakan Lara, itu hanya awal dari ancaman yang lebih besar. Pada suatu malam, ketika bulan purnama tinggi di langit, sebuah suara lembut terdengar di telinga Raka. Suara itu datang dari kedalaman hutan, seperti bisikan angin yang membawa pesan dari tempat yang jauh. "Raka!" Suara itu memanggil namanya dengan halus, seperti nyanyian lembut yang membawa kedamaian, tetapi juga rasa takut yang tak terucapkan. Raka menoleh ke arah Lara yang sedang duduk di dekat api unggun. Matanya terpejam, seolah-olah ia mendengar suara yang sama. Lara membuka matanya perlahan dan menatap Raka dengan serius. "Itu adalah suara dari bagian terdalam hutan," kata Lara dengan suara rendah. "Kekuatan hutan yang lebih tua. Mereka mungkin ingin memberi peringatan atau memberimu petunjuk." Raka merasa ada rasa penasaran yang kuat dalam dirinya. "Apakah aku harus mengikuti suara itu?" Lara mengangguk perlahan. Terkadang, untuk memahami kekuatan hutan, kita harus mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang lebih bijaksana. Tapi berhati-hatilah, Raka. Hutan ini bukan hanya tempat yang penuh dengan keajaiban, tetapi juga penuh dengan bahaya yang tersembunyi. Dengan hati yang penuh keraguan, Raka memutuskan untuk mengikuti suara itu. Ia berjalan perlahan melalui jalan setapak yang penuh dengan semak dan akar pohon yang menjalar. Setiap langkahnya terasa seperti membawa beban yang semakin berat, tetapi ia terus maju, didorong oleh rasa ingin tahu yang tak terelakkan. Akhirnya,
Setelah beberapa waktu berjalan, ia sampai di sebuah tempat yang sangat berbeda dari bagian hutan yang lain. Tempat itu dipenuhi dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, dengan cabang-cabang yang hampir menutupi langit. Di tengah-tengah tempat itu, terdapat sebuah kolam yang sangat jernih. Airnya memantulkan cahaya bulan dengan cara yang menakjubkan. Di tepi kolam, berdiri sebuah makhluk yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia bukan manusia, bukan pula hewan. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya hijau keemasan, dan wajahnya tampak seperti perpaduan antara manusia dan makhluk gaib. Suara yang memanggil Raka tadi berasal dari makhluk ini. "Selamat datang, Raka," ucap makhluk itu dengan suara yang serak namun penuh wibawa. "Kami telah menunggumu." Raka merasa sedikit terkejut dan terheran-heran. Siapa kamu?" tanyanya, sedikit gugup. Makhluk itu tersenyum dengan lembut. "Aku adalah penjaga kekuatan tertua dari hutan ini. Aku adalah bagian dari alam yang telah ada sejak pertama kali dunia ini tercipta. Kami, para penjaga, selalu ada, bersembunyi di dalam bayang-bayang, menjaga keseimbangan." Raka merasa ada sesuatu yang menggelitik dalam dirinya. "Mengapa kamu memanggilku? Apa yang harus aku lakukan?" Penjaga itu melangkah mendekat, dan meskipun tubuhnya memancarkan cahaya, ada aura misterius yang mengelilinginya. "Hutan ini tidak hanya membutuhkan kekuatanmu, Raka. Ia membutuhkan keberanianmu. Keberanian untuk membuat keputusan yang sulit, keberanian untuk berdiri di hadapan kegelapan yang akan datang." Raka menatapnya bingung. "Apa yang kamu maksud dengan kegelapan? Apa yang harus kuhadapi?" Penjaga itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, di permukaan kolam, gambaran yang jelas muncul. Itu adalah bayangan Ratu Serpentina, seorang wanita tinggi dengan rambut yang berkilau seperti serpihan perak, dan matanya yang berkilau merah. Gambaran itu menunjukkan Serpentina mengangkat tangan, mengendalikan kekuatan yang sangat besar. "Ratu Serpentina," kata penjaga itu, "adalah ancaman terbesar yang pernah ada bagi hutan ini. Tetapi untuk mengalahkannya, kau harus menghadapi sisi gelap dari dirimu sendiri. Kekuatan yang ada dalam dirimu bukan hanya pemberian dari hutan, tetapi juga berasal dari bagian yang tersembunyi, dari perasaanmu yang terdalam. Hanya dengan menghadapinya, kau akan menemukan apa yang benar-benar dapat menyelamatkan dunia ini." Raka merasa hatinya berdebar kencang. Kata-kata itu seperti sebuah teka-teki yang sulit dimengerti. Tetapi ia tahu satu hal, waktunya semakin dekat. "Bagaimana aku bisa menghadapinya?" tanya Raka, matanya penuh tekad. Penjaga itu menatapnya dengan serius. "Percaya pada dirimu, Raka. Percaya pada kekuatan yang ada dalam hatimu, bukan hanya di tanganmu. Hanya dengan begitu, kau akan mampu melawan kegelapan yang datang." Dengan satu gerakan tangan, penjaga itu menghilang ke dalam kabut tipis, meninggalkan Raka dengan perasaan yang campur aduk. Malam itu, di tepi kolam yang tenang, ia memikirkan kata-kata penjaga itu. Keberanian untuk menghadapi sisi gelap dari dirinya sendiri. Itu adalah tantangan yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Namun, satu hal yang pasti, pertempuran yang lebih besar masih akan datang, dan ia harus siap untuk menghadapinya, apapun harganya. Keesokan harinya, Raka terjaga dengan perasaan yang berat. Apa yang ia alami semalam masih terngiang jelas di pikirannya. Kata-kata penjaga hutan tentang sisi gelap dalam dirinya terus menghantui benaknya. Raka merasa ada sesuatu yang ia belum pahami sepenuhnya. Sebuah kebenaran yang harus ia temui jika ia ingin melindungi hutan dan dunia dari ancaman Serpentina. Pagi itu, Lara menghampirinya di tepi sungai, seperti biasa. Melihat ekspresi Raka yang muram, ia langsung tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Ada yang mengganggu pikiranmu, Raka?" tanya Lara dengan lembut. Raka mengangguk perlahan, menatap ke permukaan air yang berkilau. "Aku bertemu dengan penjaga hutan semalam. Dia mengatakan bahwa aku harus menghadapi sisi gelap diriku sendiri jika ingin mengalahkan Ratu Serpentina." Lara terdiam sejenak, lalu duduk di sampingnya. "Apa yang dimaksud dengan sisi gelap itu?" tanyanya.
Raka menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, Lara. Tetapi aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang belum aku pahami. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Lara memandangnya dengan serius, mencoba mencerna kata-kata Raka. Kadang-kadang, kita harus menghadapi hal-hal dalam diri kita yang kita takuti. Itu mungkin bukan hal yang mudah, tapi itu bisa menjadi kunci untuk mengalahkan musuh yang kita hadapi. Raka merenung, lalu berbalik menatap Lara. Apa yang harus aku lakukan? Lara tersenyum dengan penuh keyakinan. Kita akan berlatih lebih keras lagi. Menghadapi sisi gelap tidak berarti kita melawannya dengan kekuatan semata. Itu berarti kita harus mengenali dan memahami sisi itu, menerima bagian-bagian dalam diri kita yang selama ini kita abaikan atau takutkan. Hari-hari berikutnya, latihan mereka semakin intensif. Lara mengajarkan Raka untuk menenangkan pikirannya, agar ia bisa mendalami perasaan dan kekuatan dalam dirinya tanpa ketakutan. Mereka berlatih di berbagai tempat di hutan, menguji berbagai teknik untuk mengendalikan energi dan memperdalam pemahaman Raka tentang dirinya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna merah jingga, Lara mengajak Raka ke sebuah tempat yang berbeda dari biasanya. Mereka tiba di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi, dengan akar-akar yang menjalar seperti tangan yang menahan bumi. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah batu besar yang tampak seperti altar. Lara, kenapa kita ke sini? Tanya Raka, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Lara memandangnya dengan serius. Tempat ini adalah titik pertemuan antara dunia fisik dan dunia gaib. Ini adalah tempat di mana kita bisa menyelami kedalaman diri kita. Aku ingin kau berlatih di sini, untuk menghadapi sisi gelap yang kau sebutkan. Raka mengangguk, meskipun sedikit ragu. Bagaimana aku bisa menghadapi sisi gelap itu? Lara meletakkan tangannya di atas batu besar itu, dan seketika, energi misterius mulai mengalir dari dalam tanah, meresap ke tubuh Raka. Rasanya seperti ada suara-suara yang memanggilnya, seperti bisikan dari kedalaman hatinya sendiri. Tiba-tiba, gambaran-gambaran dari masa lalunya muncul di depan matanya. Wajah orang tuanya, kenangan tentang perasaan terasingkan di desa, dan kegagalan yang ia alami. Apa ini, Lara? Tanya Raka, terkejut. Lara menjawab dengan suara tenang. Ini adalah bagian dari dirimu yang kau lupakan. Ini adalah masa lalu yang masih menghantuimu. Semua ketakutan, keraguan, dan kesedihan yang pernah kau rasakan. Mereka ada di dalam dirimu. Raka menatap gambaran-gambaran itu, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Aku tidak ingin menjadi seperti ini. Aku tidak ingin menjadi lemah seperti dulu. Justru itulah yang harus kau hadapi, kata Lara. Ketakutan itu bukanlah musuhmu. Itu adalah bagian dari perjalananmu. Hanya dengan menerima sisi gelap itu, kau akan bisa mengendalikan kekuatan sejati yang ada dalam dirimu. Raka menatap gambaran itu lebih dalam, dan meskipun hatinya merasa berat, ia mencoba untuk menerima semuanya. Ia merasakan ketakutan yang selama ini menguasai dirinya perlahan mulai menghilang, digantikan dengan rasa kedamaian. Ia mulai mengerti bahwa kekuatannya bukan hanya berasal dari cahaya, tetapi juga dari kenyataan bahwa ia telah melewati banyak penderitaan. Tiba-tiba, gambaran-gambaran itu menghilang, dan Raka merasa sebuah energi baru mengalir dalam dirinya. Kekuatan yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bijaksana daripada sebelumnya. Aku siap, katanya dengan suara penuh keyakinan. Lara tersenyum, puas melihat perubahan dalam diri Raka. Sekarang, kau sudah siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Tetapi, meskipun Raka merasa lebih kuat, ia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan yang jauh lebih berat. Ratu Serpentina dan pasukannya pasti tidak akan berhenti begitu saja. Waktunya semakin mendekat. Malam itu, saat Raka kembali ke tempat tinggalnya di tepi hutan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara-suara hutan terdengar lebih keras, lebih gelap. Ia tahu bahwa musuh yang sebenarnya sudah semakin dekat. Pada malam yang penuh ketegangan itu, saat Raka beristirahat, ia mendengar suara yang familiar lagi.
Suara yang penuh ancaman. Raka. Suara itu datang dari jauh, dan kali ini, Raka tahu siapa yang memanggilnya. Ratu Serpentina, bisiknya, merasa keberanian yang telah ia pelajari kini diuji. Malam itu, Raka terjaga dari tidurnya dengan tubuh yang kaku. Suara itu, meskipun samar, kini lebih jelas. Sebuah bisikan angin yang membawa nama Raka, seolah menggetarkan jiwanya. Ia tahu, waktunya sudah tiba. Ratu Serpentina benar-benar datang. Ia berdiri, menatap ke arah hutan yang gelap. Suasana malam ini terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah seluruh alam tahu bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Di kejauhan, samar-samar tampak cahaya merah menyala di antara pepohonan yang tinggi, seperti mata yang mengawasi. Raka mendekati Lara yang sedang berdiri di luar tempat tinggal mereka. Matanya tampak tajam, penuh perhatian. Lara, kita harus siap. Dia datang. Lara menoleh dengan tenang, meskipun ada kegelisahan yang tersembunyi di balik tatapannya. Aku tahu. Kekuatan hutan sudah mulai merespons. Tapi ingat, Raka, ini bukan hanya tentang melawan kekuatan luar. Ini tentang melawan keyakinanmu sendiri. Ratu Serpentina akan menguji segalanya dalam dirimu. Raka menatapnya, merasa sedikit ragu. Apa maksudmu? Lara menghela napas panjang. Ratu Serpentina bukan hanya sekadar musuh fisik. Dia akan memanfaatkan ketakutan terbesarmu, menggoyahkan kepercayaanmu pada dirimu sendiri. Apa yang kau pikirkan tentang dirimu bisa menjadi senjatanya yang paling tajam. Kau harus lebih kuat dari itu. Raka mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang kemampuan mengendalikan kekuatan, tetapi juga tentang bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Lara melanjutkan, sekarang, kau harus pergi ke pusat kekuatan hutan. Di sana, kau akan menemukan jalanmu. Percayalah pada hutan, pada dirimu, dan pada apa yang telah kau pelajari. Dengan satu tarikan napas dalam, Raka mulai berjalan menuju pusat hutan. Lara mengikutinya, menjaga jarak di belakang, tetapi selalu siap memberi bantuan jika diperlukan. Hutan yang dulu terasa penuh kedamaian kini tampak seperti tempat yang menakutkan, dengan bayangan pohon-pohon yang tampak mengintai dari segala arah. Semakin dalam mereka berjalan, semakin tebal kabut yang menyelimuti tanah. Suasana menjadi semakin suram. Hutan tampak berubah, seolah ia hidup dan bergerak, memantulkan ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Akhirnya, mereka tiba di tempat yang diinginkan, sebuah lembah yang sangat luas, di mana sebuah pohon besar, raksasa, tumbuh dengan akar-akarnya yang menembus tanah. Di bawah pohon itu, terdapat sebuah batu besar, yang tampaknya menjadi pusat kekuatan alam. Di depan batu itu, berdiri sosok yang mereka kenal. Ratu Serpentina. Matanya merah menyala, rambutnya panjang dan berkilauan seperti cahaya perak yang hidup, melilit tubuhnya seperti ular. Senyumnya tampak penuh kemenangan, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan dalam tatapannya. Ah, akhirnya kau datang, kata Ratu Serpentina dengan suara lembut, namun penuh ancaman. Aku tahu kau akan tiba pada titik ini, Raka. Tiba saatnya bagi kita untuk berbicara. Raka tidak bisa menyembunyikan perasaan tergetarnya, namun ia mengumpulkan keberanian dalam dirinya. Apa yang kau inginkan, Serpentina? Ratu Serpentina tertawa pelan. Aku ingin dunia ini kembali ke keadaan yang seharusnya. Aku ingin mengembalikan keharmonisan alam yang dulu, yang kalian manusia hancurkan dengan keserakahan. Tapi untuk itu, aku membutuhkanmu. Kekuatanmu yang berasal dari hutan ini, dan kau tahu apa yang harus kau lakukan. Raka merasa tubuhnya mulai merespons kekuatan Serpentina, seolah ia terhisap ke dalam dunia yang berbeda, sebuah dunia di mana rasa takut dan keraguan menguasai pikirannya. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini, jawab Raka dengan tegas. Aku akan melindungi hutan dan segala yang ada di dalamnya. Ratu Serpentina mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, kabut yang tebal berubah menjadi bentuk bayangan-bayangan menakutkan.
Mereka berputar mengelilingi Raka, menciptakan ilusi yang mengganggu. Bayangan-bayangan itu tampak seperti orang-orang yang ia kenal, tapi mereka berbicara kata-kata yang penuh kebencian dan cemoohan. Apakah kau yakin bisa mengalahkanku, Raka? Suara-suara itu terdengar di sekelilingnya. Kau bukan siapa-siapa. Hanya seorang anak yang terperangkap dalam ilusi kekuatan. Raka merasa terperangkap dalam bayangan tersebut. Tetapi saat itulah ia teringat kata-kata Lara tentang menghadapi sisi gelap dirinya sendiri. Ia menutup matanya, berfokus pada napasnya, dan mulai menenangkan pikirannya. Sisi gelapku bukanlah kelemahan, bisiknya, berusaha untuk mengusir ketakutannya. Ketakutan itu adalah bagian dari diriku, dan aku akan menghadapinya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu mulai memudar. Raka merasakan kekuatan dalam dirinya yang lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan itu berasal dari dalam dirinya, bukan dari rasa takut atau keraguan. Dengan tekad yang kuat, ia membuka matanya dan memandang langsung ke Ratu Serpentina. Kekuatan sejati tidak berasal dari kekuatan luar, kata Raka, suara penuh keyakinan. Itu berasal dari ketenangan dan keberanian untuk menerima siapa dirimu sebenarnya. Ratu Serpentina tampak terkejut, seolah ia tidak menyangka bahwa Raka bisa mengatasi ilusi yang ia ciptakan. Dalam sekejap, energi yang mengelilingi Raka berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, memancar dari tubuhnya. Cahaya itu menembus kabut dan bayangan yang melingkupi hutan, mengungkapkan keindahan dan kekuatan alam yang tersembunyi. Ratu Serpentina mengangkat tangannya, mencoba untuk menahan cahaya itu. Namun semakin ia berusaha, semakin besar energi yang dikeluarkan Raka. Pada akhirnya, dengan sebuah ledakan cahaya yang sangat kuat, energi itu menghancurkan kabut dan bayangan yang menjerat mereka. Ratu Serpentina mundur, terhuyung oleh kekuatan yang datang begitu mendalam dari dalam diri Raka. Ini belum berakhir, anak manusia, kata Ratu Serpentina, suaranya dipenuhi dengan ancaman. Aku akan kembali. Dan kau, Raka, akan menemui jalan yang lebih gelap dari yang kau bayangkan. Dengan gerakan yang cepat, Ratu Serpentina menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Raka dan Lara di tengah lembah yang kini kembali tenang. Namun, Raka tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Kita telah menang hari ini, kata Lara, menepuk pundak Raka dengan penuh kebanggaan. Tapi musuh kita masih ada. Kita harus bersiap menghadapi apa yang akan datang. Raka mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Meskipun Ratu Serpentina telah mundur untuk sementara waktu, ketenangan yang hadir di lembah itu terasa sementara. Raka bisa merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Perasaan gelisah yang tak terungkapkan menggantung di udara, menandakan bahwa musuh mereka masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Hari-hari berikutnya, Raka dan Lara terus melatih kekuatan mereka, mempersiapkan diri untuk kemungkinan pertempuran yang lebih besar. Setiap latihan semakin intensif, dan Raka semakin mampu mengendalikan energi yang mengalir dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih terhubung dengan alam, dan setiap langkahnya di hutan terasa lebih penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Namun, meskipun mereka berlatih siang dan malam, Raka merasakan adanya perubahan yang lebih dalam dirinya. Setiap malam, dalam kesunyian hutan yang hening, ia merenung tentang kata-kata Ratu Serpentina. Aku akan kembali. Kata-kata itu terus bergema di pikirannya. Raka tahu bahwa Ratu Serpentina tidak akan menyerah begitu saja. Ketakutan dan keraguan yang semula ia hadapi kini berubah menjadi tekad yang kuat untuk melindungi hutan. Bahkan jika itu berarti menghadapi sisi dirinya yang paling gelap. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Raka berdiri di depan pohon besar tempat ia pernah bertemu dengan Ratu Serpentina. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Angin yang berhembus terasa lebih dingin, dan suara-suara hutan terdengar lebih jauh, seolah-olah semuanya sedang menunggu. Lara mendekatinya dengan langkah pelan. Raka, ada yang tidak beres. Hati-hati. Raka menatap langit. Matanya tajam menatap bulan. Aku merasakannya. Lara, sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba, kabut mulai menyelimuti hutan.
Kabut itu datang begitu cepat, lebih tebal dan lebih gelap daripada sebelumnya. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka, dan Raka bisa merasakan adanya kekuatan yang lebih besar yang mengalir di dalam kabut itu. Lara! Raka memanggil, namun suaranya teredam dalam kabut tebal yang mengelilingi mereka. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang asing, seperti ada sesuatu yang mengendalikan alam di sekitar mereka. Lara tampak cemas, matanya yang tajam menelusuri kabut yang datang. Raka, kita harus keluar dari sini. Ini adalah jebakan. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sebuah sosok muncul dari dalam kabut, Ratu Serpentina. Kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, muncul puluhan sosok makhluk gelap, yang sepertinya adalah pasukan gaib yang dibangkitkan oleh kekuatannya. Seperti yang kukatakan, suara Ratu Serpentina menggema di sekitar mereka. Aku kembali, dan kali ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Raka mengumpulkan kekuatannya, berfokus pada energi yang mengalir dari hutan dan alam sekitarnya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hutan ini, Serpentina. Jika kau ingin berperang, maka aku siap. Ratu Serpentina tertawa pelan, lalu melangkah maju, kedua tangannya diangkat, menyatukan kekuatan gaibnya dengan kekuatan alam yang gelap. Kau masih belum memahami sepenuhnya, Raka. Alam ini bukan hanya milikmu. Aku adalah bagian dari alam ini, dari kegelapan yang seimbang dengan cahaya. Raka merasakan kekuatan gelap yang mulai merasuki dirinya, mencoba menggoyahkan ketenangannya. Tapi kali ini, ia tidak akan ragu. Aku tidak takut, katanya dengan penuh keyakinan. Serangan pertama datang dalam bentuk gelombang energi yang sangat kuat, mengarah langsung ke Raka. Dengan sigap, ia menangkisnya, memanfaatkan cahaya dari dalam dirinya untuk membalas serangan tersebut. Ledakan cahaya itu menyentuh kabut dan membuatnya menghilang sekejap, memunculkan beberapa makhluk gelap yang semakin mendekat. Namun, Ratu Serpentina masih berdiri tegak, matanya bersinar dengan api kebencian. Kau belum cukup kuat, Raka, katanya, melambaikan tangannya. Saat itu, tiba-tiba, Lara bergerak cepat, melompat ke depan Raka dan menangkis serangan lainnya. Raka, fokus. Jangan biarkan gelap ini menguasai pikiranmu. Raka menggigit bibirnya, merasakan kekuatan Lara yang menambah ketegangan dalam dirinya. Tiba-tiba, ia teringat akan kata-kata penjaga hutan yang pernah mengingatkannya tentang pentingnya menerima kegelapan dalam dirinya. Ia tidak bisa terus menolak bagian itu. Dengan langkah mantap, Raka memusatkan pikirannya pada pusat kekuatan yang ada dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari kesadaran dirinya, baik itu kegelapan maupun cahaya. Sambil merasakan energi yang mengalir dari hutan, ia menyatukan kekuatan itu, menciptakan ledakan energi yang sangat besar. Ratu Serpentina terkejut, tetapi ia segera melindungi dirinya dengan energi gelapnya. Begitu mudahkah kau mengatasi kegelapan, Raka? Kau masih belum paham betul. Namun, kali ini, Raka merasa sesuatu yang berbeda. Ia merasakan kedamaian dalam dirinya, seolah kegelapan itu kini menjadi bagian darinya, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Aku paham sekarang, Serpentina, katanya dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Kegelapan bukan musuh. Kegelapan adalah bagian dari keseimbangan. Dan aku akan mempertahankan keseimbangan itu, apapun yang terjadi. Dengan satu serangan yang terakhir, Raka memanfaatkan seluruh kekuatannya, baik yang berasal dari dirinya maupun dari alam di sekitarnya. Cahaya dan kegelapan bersatu dalam ledakan energi yang sangat besar, menghancurkan pasukan gelap dan mengalahkan Ratu Serpentina. Serpentina jatuh ke tanah, tubuhnya terguncang oleh kekuatan yang tak terduga. Ini belum berakhir, Raka, katanya, tetapi kali ini suaranya terdengar lemah. Selama ada kegelapan, aku akan kembali. Namun, sebelum Ratu Serpentina bisa bergerak lebih jauh, ia menghilang dalam kabut yang kembali menyelimuti tubuhnya. Pasukannya juga menghilang begitu saja, meninggalkan Raka dan Lara di tengah kehampaan. Raka berdiri tegak, nafasnya berat, tetapi hatinya merasa lebih damai dari sebelumnya.
Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia siap menghadapi apapun yang datang. Lara menepuk pundaknya dengan senyum tipis. Kau telah melakukannya, Raka. Kegelapan dan cahaya, keduanya adalah bagian darimu. Itu yang membuatmu kuat. Raka mengangguk, memandang ke dalam hutan yang kini tampak lebih damai. Ini baru awal. Aku akan melindungi hutan ini, apapun yang terjadi. Meskipun kemenangan besar atas Ratu Serpentina telah tercapai, Raka merasa ada sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Perasaan tidak tenang yang terus mengganggunya membuatnya semakin waspada. Meski Serpentina telah menghilang, ia tahu bahwa ancaman yang lebih besar mungkin akan segera datang. Keberanian yang ia temui dalam dirinya terasa rapuh, dan ia tidak bisa mengabaikan kekuatan gelap yang terus mengintainya. Hari-hari berlalu dengan tenang, namun dalam hati Raka, rasa khawatir tetap ada. Lara selalu ada di sampingnya, memberi dukungan. Namun ia tahu bahwa Lara juga merasakan kekhawatiran yang sama. Hutan yang dulunya tampak damai kini terasa lebih penuh dengan ketegangan, seolah alam itu sendiri sedang menunggu sesuatu. Pada suatu malam, Raka duduk sendirian di depan api unggun, merenung. Ia teringat masa lalu, ketika ia pertama kali datang ke hutan, berpikir bahwa hidupnya akan sederhana dan penuh kedamaian. Namun kini, hutan itu telah menjadi medan pertempuran antara kekuatan kegelapan dan cahaya, dan Raka, yang dulunya hanya seorang pemuda biasa, kini telah menjadi penjaga hutan. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Raka menoleh, dan di sana, di dalam kegelapan, muncul sosok yang dikenalnya. Itu adalah seorang pria tua dengan jubah hitam yang penuh dengan simbol-simbol gaib, seorang pemimpin dari klan yang pernah mencoba menghancurkan hutan ini beberapa waktu lalu. Mata pria itu tampak tajam dan penuh dengan kebijaksanaan, namun juga mengandung rasa khawatir. Raka, pria itu berkata dengan suara berat, aku tahu ini mungkin saat yang tak terduga, tapi ada hal penting yang harus kau ketahui. Kegelapan yang kau hadapi sekarang bukanlah yang sebenarnya. Ada kekuatan yang lebih besar, lebih tua, yang sedang mengintaimu. Raka berdiri dan menatap pria itu dengan waspada. Apa maksudmu? Bukankah kita sudah mengalahkan Ratu Serpentina? Pria itu mengangguk pelan. Memang, tapi itu hanya sebagian dari ancaman yang lebih besar. Kegelapan yang kau lawan hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih kuat. Kekuatan yang bisa merusak keseimbangan alam dan bahkan menyatu dengan alam itu sendiri. Raka merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang harus aku lakukan? Pria itu melangkah mendekat. Tatapannya serius. Kau harus menemukan sumber kegelapan itu, Raka. Tempat di mana segala kekuatan gelap berasal. Di sana, kau akan menemukan jawaban atas semua pertanyaanmu. Tapi perjalananmu tidak akan mudah. Kau akan dihadapkan pada ujian yang lebih berat, yang akan menguji seluruh kekuatan dan keberanianmu. Lara yang berada di dekat mereka mendengar percakapan itu dan segera bergabung. Raka, aku tahu ini berat, tapi kita harus melakukannya. Jika ada ancaman yang lebih besar, kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Raka menatap Lara dengan penuh rasa terima kasih. Kau benar. Aku tidak bisa melakukannya tanpa bantuanmu. Pria tua itu mengangguk, kemudian memberikan sebuah peta kuno yang terlipat rapat. Ini adalah peta menuju tempat itu. Tapi hati-hati, Raka. Tempat ini tersembunyi di dalam hutan yang paling dalam, di mana bahkan makhluk paling kuat pun tak bisa keluar hidup-hidup. Hanya mereka yang benar-benar siap yang bisa bertahan. Raka menerima peta itu dengan hati-hati. Terima kasih. Aku akan pergi ke sana dan mencari jawabannya. Dengan tekad yang kuat, Raka dan Lara mempersiapkan diri untuk perjalanan mereka. Mereka tahu bahwa ini bukan perjalanan biasa. Kekuatan gelap yang lebih besar sedang menunggu mereka di dalam hutan, dan hanya dengan kekuatan yang mereka miliki, baik fisik maupun spiritual, mereka bisa berharap untuk selamat. Malam itu, mereka berangkat, berjalan menyusuri hutan yang semakin gelap dan terjal. Raka merasa ketegangan yang lebih besar di udara, seolah-olah hutan itu sendiri sedang mengawasi langkah mereka.
Saat mereka melangkah semakin dalam, kabut tebal mulai menyelimuti mereka, dan suara-suara aneh terdengar di sekitar mereka, suara bisikan yang tak bisa mereka pahami. Setiap langkah terasa seperti berada di ambang kehampaan, dan rasa takut mulai merayapi hati mereka. Mereka berjalan tanpa henti, mengikuti peta yang diberikan oleh pria tua tersebut. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gua besar yang tersembunyi di balik bebatuan. Gua itu tampak sangat kuno, dengan dinding-dinding yang dipenuhi dengan simbol-simbol gaib yang berkilauan dalam cahaya lilin yang mereka bawa. Raka menatap gua itu dengan penuh rasa waspada. Ini dia, tempat yang kita cari. Lara mengangguk pelan, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan rasa cemas di matanya. Kita harus berhati-hati. Di dalam gua ini, kita mungkin akan bertemu dengan kekuatan yang lebih dari sekadar fisik. Mereka melangkah masuk ke dalam gua, dan semakin dalam mereka berjalan, semakin tebal udara di sekitar mereka. Suasana menjadi semakin menekan, dan mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang seolah sedang menunggu mereka. Di tengah gua, mereka tiba di sebuah ruang besar yang dipenuhi dengan cahaya redup. Di tengah ruang itu, ada sebuah altar kuno, dan di atas altar itu tergeletak sebuah batu besar yang berkilauan dengan aura gelap yang mengerikan. Raka mendekati altar itu dengan hati-hati. Ini sumbernya, kan? Lara berdiri di belakangnya, matanya penuh dengan kekhawatiran. Raka, hati-hati. Batu itu bukan hanya sebuah objek. Itu adalah pusat dari semua kekuatan gelap yang mengancam hutan ini. Raka memandang batu itu dengan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa hanya dengan menghancurkan batu ini, mereka bisa mengakhiri ancaman yang ada. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, tiba-tiba suara yang sangat dalam dan mengerikan terdengar di sekitar mereka. Selamat datang di rumahku, Raka. Suara itu bergema, membuat seluruh gua bergetar. Kau telah datang jauh-jauh ke sini, tetapi ini adalah akhir perjalananmu. Suara itu menggema di sekitar mereka, begitu dalam dan mengerikan sehingga hampir membuat seluruh tubuh Raka membeku. Namun, meskipun ketakutan menggerogoti hatinya, Raka mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini bukan lagi sekadar makhluk fisik biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih kuat. Di balik kegelapan, sosok yang menyeramkan perlahan muncul. Makhluk itu lebih tinggi dari manusia biasa, dengan kulit gelap yang tampak seperti terbuat dari bayangan itu sendiri. Matanya berkilauan dengan warna merah menyala, dan tubuhnya dipenuhi dengan cabang-cabang cahaya yang memancarkan aura yang sangat kuat. Setiap gerakan makhluk itu membuat tanah di sekitarnya bergetar. Lihatlah, pemuda pemberani. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, penuh kekuatan dan kebencian. Kau telah menempuh perjalanan jauh untuk mencapai tempat ini. Namun di sini, semuanya akan berakhir. Aku adalah sumber dari semua kegelapan yang kau hadapi. Aku adalah pencipta dari kekuatan yang kini mengancam alam ini. Raka mengangkat kepalanya, matanya menatap makhluk itu dengan keteguhan yang baru. Aku datang ke sini untuk menghentikanmu. Jika kamu benar-benar sumber dari semua kegelapan ini, maka aku akan menghancurkanmu. Tidak ada yang akan mengendalikan keseimbangan alam ini. Makhluk itu tertawa dengan suara yang mengerikan, seolah-olah ia telah mendengar lelucon yang paling lucu. Keseimbangan, ia bertanya, apa yang kau tahu tentang keseimbangan? Keseimbangan yang sebenarnya adalah kegelapan dan cahaya yang saling menguasai. Kau tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Raka merasakan gemetar di dalam dirinya. Kata-kata makhluk itu menembus jauh ke dalam hatinya. Ia teringat semua yang telah ia pelajari selama ini, dari masa kecilnya hingga saat ini. Apakah benar bahwa kegelapan dan cahaya harus saling menguasai? Apakah ia bisa benar-benar menghentikan ancaman ini, atau malah hanya memperburuknya dengan tindakannya? Lara yang berdiri di sampingnya, menepuk pundaknya dengan lembut. Raka, ingat apa yang telah kita pelajari. Kegelapan dan cahaya bukanlah musuh. Keduanya harus berjalan bersama, saling mengisi, dan menjaga keseimbangan. Raka menatap Lara, merasakan ketenangan yang ia berikan.
Lara benar. Ia bukan hanya berjuang melawan kegelapan di luar dirinya, tetapi juga yang ada di dalam dirinya. Hanya dengan menerima bahwa keduanya adalah bagian dari dirinya, ia bisa benar-benar kuat. Dengan tekad yang baru, Raka menatap makhluk itu lagi. Kegelapan mungkin ada dalam diriku, dan mungkin juga dalam dirimu, tetapi itu bukan alasan untuk menghancurkan semuanya. Aku tidak akan membiarkan keseimbangan hancur hanya karena ambisimu. Makhluk itu tersenyum dingin. Kau pikir bisa menghentikanku dengan kata-kata kosong? Aku telah ada jauh sebelum kau lahir. Aku adalah kekuatan yang menguasai segala yang ada. Raka tidak gentar. Ia melangkah maju, menyatukan kekuatannya dengan alam sekitar, merasakan energi yang mengalir di dalam tubuhnya. Setiap langkahnya dipenuhi dengan cahaya yang mulai tumbuh, meresap ke dalam tanah dan batu, mengalir ke arah altar di tengah gua. Ia memanggil kekuatan hutan, cahaya, dan kegelapan yang telah menjadi bagiannya. Semua itu bersatu, menciptakan energi yang jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Jika kau adalah sumber kegelapan ini, kata Raka dengan suara yang bergetar namun penuh kekuatan, maka aku akan menantangmu dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Karena aku bukan hanya Raka, pemuda yang datang dari desa biasa. Aku adalah penjaga hutan ini, dan aku tidak akan membiarkan alam ini hancur. Makhluk itu melangkah maju dengan gerakan yang cepat, menciptakan gelombang kegelapan yang berusaha menghancurkan Raka. Namun, Raka dengan sigap menghindari serangan itu, memfokuskan energi yang ia kumpulkan dan melepaskannya dalam bentuk cahaya yang murni dan kuat. Cahaya itu menembus kegelapan, bertabrakan dengan energi gelap yang dikeluarkan oleh makhluk tersebut. Ledakan energi itu mengguncang seluruh gua, memecahkan batu-batu besar di sekitar mereka dan memancar keluar dari gua. Raka terhuyung mundur, hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia tetap berdiri. Cahaya dari dirinya semakin kuat, menyatu dengan alam yang ada di sekitar gua. Ia merasakan kekuatan yang lebih besar mengalir ke dalam dirinya, seolah-olah ia tidak hanya melawan makhluk itu, tetapi juga melawan segala kegelapan yang telah merasuki dunia ini. Makhluk itu terhuyung mundur, terkejut dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apa ini? Kekuatan ini, dari mana kau mendapatkannya? Raka menjawab dengan tegas, dari hutan ini, dari kehidupan yang ada di dalamnya, dari segala yang hidup dan berkembang di alam ini. Makhluk itu mengeluarkan teriakan marah, kemudian mengumpulkan kekuatannya untuk sekali lagi menyerang. Namun, kali ini Raka tidak mundur. Ia maju, menyerang dengan seluruh kekuatan yang ada dalam dirinya. Dengan satu serangan terakhir, Raka melepaskan energi yang sangat besar, menghancurkan makhluk itu dan menyapu seluruh kegelapan yang ada di sekelilingnya. Ketika ledakan energi itu mereda, gua itu terdiam. Semua yang tersisa adalah kesunyian yang dalam. Raka terjatuh ke lutut, kelelahan dan terengah-engah, tetapi rasa lega yang mendalam mengalir dalam dirinya. Kegelapan yang mengancam hutan dan dunia ini akhirnya terhenti. Lara berdiri di sampingnya, memegang pundaknya dengan lembut. Kau melakukannya, Raka. Kegelapan telah dihancurkan. Raka menatap ke arah altar, tempat batu yang berkilau itu kini hancur menjadi serpihan-serpihan kecil. Ini bukan akhir. Kegelapan akan selalu ada, begitu pula dengan cahaya. Tapi aku akan menjaga keseimbangan itu. Dengan langkah yang masih goyah, mereka meninggalkan gua itu, membawa kedamaian kembali ke alam yang mereka lindungi. Raka dan Lara berjalan keluar dari gua yang kini sunyi. Suasana hutan mulai kembali tenang. Cahaya matahari yang menyelinap di antara pepohonan seakan memberi tanda bahwa mereka telah mengalahkan ancaman besar. Namun, meskipun mereka berhasil mengalahkan makhluk gelap itu, Raka merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia pahami. Kemenangan ini bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang menerima keseimbangan antara kegelapan dan cahaya dalam dirinya. Ketika mereka kembali ke kamp, Raka duduk di dekat api unggun, merenung. Lara bergabung di sampingnya, melihat ke arah hutan yang mulai kembali damai. Apa yang kau pikirkan, Raka? Raka tersenyum lemah.
matanya melihat jauh ke dalam hutan yang luas. Aku berpikir, mungkin ini saatnya aku melepaskan diri dari peran sebagai penjaga hutan. Selama ini aku terperangkap dalam rasa takut akan kegelapan, tetapi aku mulai menyadari bahwa kegelapan itu bagian dari diriku, bagian dari kehidupan kita semua. Lara mendengarkan dengan penuh perhatian, dan kemudian berkata, "Kau benar. Kegelapan tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi kita bisa belajar hidup dengannya, menggunakannya untuk memperkuat cahaya yang ada di dalam diri kita." Raka mengangguk, merasa ada kedamaian yang mendalam dalam kata-kata Lara. Mereka berdua duduk diam untuk sementara waktu, menikmati keheningan yang kini terasa penuh makna. Kegelapan yang pernah mengancam hutan ini kini tidak lagi menjadi musuh yang harus dihancurkan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima dan dipahami. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Raka dan Lara kembali ke kehidupan mereka, menjaga hutan dan segala isinya. Meskipun kehidupan mereka tak lagi sebanding dengan kehidupan sederhana yang pernah mereka jalani, mereka merasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang datang. Namun, di kedalaman hutan, ada sebuah bayangan yang muncul dari waktu ke waktu. Sesuatu yang menunggu di luar jangkauan, sesuatu yang tahu bahwa keseimbangan alam ini masih harus terus dijaga. Raka tahu bahwa meskipun ia dan Lara telah mengalahkan satu ancaman, dunia ini penuh dengan tantangan yang tak terduga.